Selamat pagi, perkenalkan kami dari tim Analis Partner. Pada kesempatan pagi ini, kami akan mempresentasikan tentang startup kami. Welcome to Analis Partner, your trust partner in business analysis. Pada kesempatan pagi ini, kami akan menyampaikan beberapa poin penting, antara lain visi, problem and solution, business model canvas, target market, monetize, projection into 5 and 10 years, competition, dan use of funds. Untuk poin pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Jamilatun Nasihah. Poin pertama yaitu visi dari startup kami. Visi kami ingin menciptakan bisnis berkualitas untuk lingkungan bisnis yang lebih baik. Problem and solution. Untuk dapat mengembangkan bisnis, modal pengalaman dari orang lain saja tidaklah cukup. Maka dibutuhkan seorang bisnis analis. Sebagian besar, seorang bisnis analis hanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar saja. Maka dari itu, kami hadir sebagai bisnis analis untuk membantu pelaku bisnis agar bisa bertahan, mencapai target, dan berkembang. Kami tidak menutup kemungkinan bagi perusahaan besar yang ingin menggunakan jasa kami. Target market kami adalah para pelaku bisnis, atau dengan kata lain adalah orang-orang yang baru atau sudah berkecimpung di dunia bisnis. Poin selanjutnya yaitu adalah bisnis model canvas. Dalam bisnis model canvas terdiri atas beberapa segmentasi. Yang pertama yaitu customer segment. Customer segment dalam startup kami yaitu adalah para pelaku bisnis atau orang-orang yang akan atau sudah berkecimpung di dunia bisnis. Segmentasi selanjutnya adalah value proposition. Dalam segmentasi ini terdiri atas dua value proposition. Yang pertama adalah business plan untuk menjalankan usaha, mendapatkan investor, atau mengelola usaha. Selanjutnya adalah strategic plan untuk menentukan arah jangka panjang dari perusahaan. Kemudian segmentasi yang ketiga yaitu channel, terdiri atas media sosial dan partner bisnis. Media sosial terdiri atas Google Ads, Facebook, dan Instagram. Untuk partner bisnis terdiri atas klien yang pernah menggunakan jasa kami. Segmentasi selanjutnya yaitu adalah customer relationship yang terdiri atas memberikan penawaran terbaik dan menunjukkan portofolio kinerja terbaik kami. Kemudian segmentasi selanjutnya yaitu revenue stream yang terdiri atas pendapatan, yaitu biaya jasa pelayanan. Segmentasi selanjutnya yaitu adalah key resources yang terdiri atas sumber daya manusia berupa analis profesional, kemudian intelektual kapital berupa modal intelektual, selanjutnya sumber daya finansial berupa saham. Segmentasi selanjutnya yaitu adalah key activities yang berupa kegiatan membantu klien menganalisa bisnisnya, strategi, memberikan yang terbaik dari value proposition, kemudian keahlian, mampu menganalisa pasar, mampu melakukan serangkaian riset yang berpatokan dengan nilai-nilai perusahaan dan kemampuan finansial yang dimiliki oleh perusahaan. Segmentasi selanjutnya yaitu adalah key partner, merupakan mitra perusahaan yang bekerja sama dalam pendanaan e-payment berupa m-banking. Dan segmentasi yang terakhir yaitu adalah cost structure yang terdiri atas biaya publikasi seperti marketing cost, kemudian gaji karyawan, dan kemudian biaya operasional berupa biaya listrik, biaya survei, dan biaya perawatan gedung. Pada poin selanjutnya yaitu adalah monetize berupa bagaimana cara kami mendapatkan keuntungan. Yang pertama yaitu adalah originalitas atau ciri khas yang kami miliki pada startup kami. Yang kedua adalah konsisten, yaitu ketetapan kami pada visi dan misi yang kami miliki. Yang ketiga adalah develop leads in target market atau mengembangkan target market yang sudah ada. Selanjutnya adalah boost monthly profit atau meningkatkan keuntungan per bulan. Dan yang terakhir adalah promotion dan public relation. Baik, untuk proyeksi beberapa tahun ke depan, kita ada ini 2023 di kuartal kedua. Nah, ini kami akan mengidentifikasi target pasar terbaik. Jadi kami akan menargetkan lebih banyak jenis pelaku bisnis dengan menambah lebih banyak divisi agar bisa lebih fokus dalam menganalisa sesuai jenis bisnisnya. Kemudian pada tahun 2026 di kuartal kedua kami akan meningkatkan jaringan sebesar 40%. Kami akan mengembangkan jaringan bisnis dalam skala besar
untuk meningkatkan performance dan menjadikan bisnis startup ini semakin berkembang. Kemudian di tahun 31 di kuartal kedua, kami akan meningkatkan portofolio menjadi lebih baik sebanyak 50%, mungkin bisa lebih. Kemudian di bidang kompetisi, ini terbagi menjadi 4 jenis persaingan. Yang pertama yaitu bidang ekonomi. Dengan kondisi pandemi COVID ini banyak munculnya usaha rumahan. Hal ini menimbulkan persaingan dengan startup atau perusahaan bisnis analis lainnya. Karena pasti wirausaha akan membutuhkan jasa mereka untuk menganalisa riset pasar dan mengembangkan bisnis mereka. Kemudian yang kedua yaitu bidang kebudayaan. Contohnya seperti website dan aplikasi. Di era industri 4.0 ini sudah eranya website dan aplikasi. Bagi perusahaan yang tidak memiliki hal tersebut, sudah pasti bisnisnya kurang berkembang karena memang harus mengikuti perkembangan zaman. Dalam unsur UI UX, aplikasi kami cukup memuaskan. Ini contohnya seperti mendominasi wilayah. Seperti halnya wilayah teritorial untuk menyingkirkan pesaing. Tapi kami tidak melakukan hal tersebut. Yang terakhir yaitu persaingan rasial. Adanya rasisme dalam meningkatkan kinerja. Kami tidak memandang ras dan jenis suku atau hal lainnya yang berbau sara bagi yang ingin menggunakan jasa kami. Untuk penggunaan dana dalam startup kami terbagi rata 5 bagian, yaitu untuk kebutuhan sosial media sebesar 20%, untuk kebutuhan periklanan 20%, untuk referrals 20%, untuk event dan acara-acara lainnya 20%, dan untuk partnership kepada mitra kami juga 20%. Demikian pemaparan kami tentang Startup Business Analyst. Apabila ada perkataan yang menyinggung, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan selamat pagi.